Jika kita telat bayar di aplikasi Julu, apakah DC lapangan dari Julu akan segera datang ketika kita baru telat sehari ataupun 2 hari? Nah, ini mungkin penting banget buat teman-teman yang saat ini pengguna Julu dan mungkin merasa bahwa ya DC Julu katanya akan segera datang. Dan mungkin ini juga peringatan juga ya dari para DC-DC tersebut yang membuat kalian harus bisa segera membayar dengan cepat. Nah, cuman masalahnya di sini kan soal membayar ini kan beda urusannya ya. Ini adalah masalah dana. Udah punya dananya belum? Udah ada uang untuk membayarnya belum? Nah, itu yang jadi masalah. Kalau misalnya kita tanya apakah Julu ada DC lapangannya atau tidak, jawabannya ada. Jadi berarti apakah kalau kita telat bayar di Julu, maka akan otomatis ya kita pasti akan datengin sama DC lapangannya. Jawabannya belum tentu dan nggak pasti. Kenapa? Karena Julu juga pinjol yang memang namanya udah terkenal, tapi DC lapangannya belum tersebar di seluruh kota di Indonesia. Mungkin cenderung di area Jabodetabek saja ya, yang kebanyakan datengin, dan di kota-kota besar lainnya. Tapi itu pun sangat-sangat sedikit sekali untuk di luar Jabodetabek. Nah, apakah Julu ini juga bisa mengakses rekening bank kita? Karena beberapa beberapa orang itu cenderung untuk mendapatkan ancaman atau teror bahkan untuk penarikan langsung uang dari rekening tabungannya. Dan bahkan dapat email langsung dari Bank BCA ya, katanya akan ada penarikan jika sampai tanggal sekian belum ada pembayaran. Nah, bener nggak sih seperti itu? Oke. Kita udah clear ya masalah DC lapangan, Julu memang sudah punya DC lapangan. Jadi tidak diragukan lagi. Cuman apakah benar akan cepat datangnya? Nah, itu masih diragukan ya. Jadi beda soal nih, datangnya cepat apa udah punya atau belum itu beda soal. Nah, sekarang poin utamanya adalah sekarang masalah rekening bank nih. Karena banyak orang juga yang kemarin rekening bank BCA-nya akan disedot dan sudah dapat notifikasi dari BCA Bisnis atau apapun itulah. Nah, memang ada benernya, karena memang ada beberapa orang yang bilang bahwa ya memang ada kesepakatan di awal untuk menarik uang kita dari rekening BCA kita untuk sebagai pembayaran. Tapi ini nggak terjadi di semua orang. Kalau teman-teman tidak merasa pernah melakukan agreement atau perjanjian seperti itu, ya jangan takut ya. Tapi kalau memang itu beneran email dari bank resminya, teman-teman harus segera konfirmasi ke bank juga. Ya, apakah benar, dan teman-teman juga harus bisa menyanggah ke banknya kalau kalian sebenarnya tidak pernah menyetujui apapun. Nah, ini penting. Kenapa? Karena kalau teman-teman merasa saya nggak pernah mengizinkan auto debit, tapi kok bisa ada auto debit. Nah, ini bisa kalian sanggah dan bisa kalian hentikan. Nah, jadi ketika kita ditarik itu nggak serta-merta ya, tapi biasanya ada peringatan dulu dari bank. Nah, dari pas peringatan itu biasanya melalui email, teman-teman. Nah, teman-teman harus wajib cek rutin email kalian. Kalau misalnya itu ada, nah kalian bisa langsung ke kantor BCA, kantor cabangnya, atau menghubungi customer service-nya, minta untuk diputuskan hal itu, karena itu adalah hak penuh kalian. Nah, bank tidak punya urusan dengan si pinjolnya, tapi bank punya urusan dengan kalian. Kalau kalian mengizinkan, ya jadi. Kalau kalian nggak mengizinkan, ya tidak akan terjadi. Seperti itu. Misal pun tidak bisa kalian, tidak tertolong lah ya dalam tanda kutip, teman-teman bisa segera mengambil uang kalian dulu. Karena gini, banyak orang yang bilang, itu lu punya tabungan, itu orang kenapa nggak dibayar gitu loh, kenapa hutangnya nggak dibayar. Terkadang tabungan-tabungan kita itu adalah untuk biaya-biaya kebutuhan primer kita. Biaya makan bulan ini, biaya berobat, biaya kontrakan, biaya sekolah, dan lain sebagainya. Dan saya memang sangat-sangat menyarankan buat teman-teman untuk tidak dipakai bayar pinjol dulu. Karena kalau kebutuhan primer itu tidak terpenuhi, teman-teman akan berutang lagi di tempat lain. Sama aja kok jatuhnya. Mending galbe di satu tempat daripada galbe di banyak tempat, gali lubang tutup lubang, dan utang akan semakin membludak dan akan semakin pusing kitanya nanti. Ya, oke, mungkin segitu dulu info yang bisa saya sampaikan. Terima kasih, mohon maaf jika ada salah-salah kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.